Dan ini adalah sesi yang keempat. Kita akan bahas satu tema yang Tuhan sudah taruh dalam hati saya untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan, yaitu gunung batu keselamatan. Mazmur pasal 89 ayat 20 sampai dengan 28. Yang punya Alkitab bisa dibuka Alkitab saudara, atau saudara yang nggak punya, jangan khawatir, karena di sebelah kanan saya akan muncul ayat-ayat yang sudah saya persiapkan. Mazmur 89 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-28. Gunung batu keselamatan. Jadi ini peristiwa ketika Tuhan menyertai Daud dalam keadaan dia terhimpit dan terjepit. Dan saya percaya kondisi Daud adalah kondisi sebagian besar dari kita. Ada banyak kita dalam keadaan yang tertekan. Kita sedang terjepit, kita sedang dikejar-kejar oleh persoalan. Tapi percayalah, sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, kita ada kepastian. Dan salah satu kepastiannya seperti yang Alkitab selalu katakan, bahwa Tuhan adalah gunung batu keselamatan. Mazmur pasal 89 ayat yang ke-20. Perhatikan, inilah firman Tuhan. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Perhatikan, musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku, yakni Tuhan, akan menghancurkan lawannya di hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Ini agak sadis ya kalimatnya ya. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku. Dan sama-sama yang di rumah bisa baca ayat ini apa? Gunung batu keselamatanku. Ayat yang ke-27. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Salah satu julukan yang diberikan oleh orang-orang Israel kepada Tuhan Allah atau Jehovah adalah Jehovah Shur. Kalau saudara mau tulis, tulisannya itu T-Z-U-R, tapi bacanya itu Jehovah Shur. Jehovah Shur itu disebut dalam terjemahan bahasa Inggris dengan istilah The Lord is my rock, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia, Tuhan adalah gunung batu keselamatanku. Dalam perjanjian lama, sebutan Allah sebagai gunung batu itu bahkan ditulis sebanyak 34 kali, saudara. Dan kalau saudara bilang, Pak, di perjanjian baru kok saya nggak temukan gunung batu. Ya, memang nggak ada tulisan atau sebutan dengan istilah yang sama, Jehovah Shur. Tapi diganti dengan a living stone. Ada beberapa ayat. Jadi ini saya mulai dulu dengan pembelajaran. Coba saudara lihat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 10 ayat yang keempat. Yesus Kristus juga disebut dengan istilah yang sama sebagai Petra, Peter, Petrus, batu karang. Perhatikan ayat ini. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu siapa namanya? Kristus. Jadi Yesus juga disebut sebagai batu keselamatan. Perhatikan ayat Efesus pasal 2 ayat yang ke-20. Kalau saudara lihat ayat ini, Yesus juga disebut sebagai batu penjuru. Perhatikan, dikatakan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai apa? Batu penjuru. Itu dalam Efesus. Ada satu ayat lagi, 1 Petrus pasal 2 ayat yang keempat. Jemaat Tuhan dapat perhatikan ayat-ayat ini. Jadi sebutan gunung batu buat Allah itu sebenarnya memang dipakai bukan hanya dalam perjanjian lama, tapi juga disebut di dalam perjanjian baru dengan konteks yang agak sedikit berbeda. Perhatikan ayat yang di sebelah saya, 1 Petrus pasal 2 ayat yang keempat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. The living stone atau batu yang hidup. Nah, apa alasannya Tuhan disebut sebagai gunung batu? Kalau saudara melihat konteks gunung batu, jadi gini, kata-kata gunung batu itu memang sebutan secara harafiah, gunung batu. Di tanah perjanjian, kalau satu kali saudara dapat datang dan melihat secara langsung, gunung-gunung yang mereka miliki itu tidak sama dengan gunung yang kita punya di Indonesia. Karena perbedaan geografis, iklim, dan lain sebagainya. Jadi kalau disebut gunung batu, itu benar-benar gunung dan
keseluruhan bagiannya adalah memang batu. Salah satu daerah gunung batu yang paling banyak, kalau saudara bisa lihat gambar di belakang saya ini. Nah ini mirip-mirip dengan dataran Sinai, sama-sama bilang sama saya Sinai. Jadi di seluruh dataran Sinai itu ya kayak gini, gunung, dan itu keseluruhan batu. Jadi kalau misalkan orang Indonesia nyanyiannya naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Indonesia. Tapi kalau kiri kanan kulihat saja batu-batuan aja, Sinai. Karena memang di Sinai itu nggak ada pohon-pohonan yang indah kayak Indonesia. Itu bener-bener batu. Saya juga kaget, maksudnya gini, saudara pernah lihat batu yang biasa nggak, yang bulat utuh gitu? Nah itu di sana tuh ada yang ukurannya tuh berlipat-lipat manusia, itu besar sekali dan itu gunung batu, saudara. Jadi memang kalau saudara nanti satu kali datang ke Sinai, kalau lihat daerah pegunungan batu, jadi kalau di sana tuh disebutnya Gunung Sinai, itu kata orang Indonesia. Dalam bahasa Arabik disebut dengan Jabal Musa. Karena orang Arabik bilang Jabalun Zim Jaba'alum. Nah itu gunung, pegunungan. Itu gunung pegunungan. Ya kan? Itu benar-benar batu semua. Kalau saudara lihat dari jauh, gunung batu itu indah. Satu pemandangan yang cukup menyenangkan untuk kita perhatikan. Tapi gunung batu juga berbicara tentang tempat yang ekstrim. Dimana ketika engkau mendekati gunung tersebut dan coba mendakinya, itu persoalan. Jadi kalau saudara nanti satu kali datang ke Tanah Perjanjian lalu masuk lewat negara Egypt, Mesir, salah satu destinasi yang ditawarkan adalah mendaki Gunung Sinai. Itu setengah mati loh saudara. Kenapa? Karena biasanya kita akan ke gunung itu tuh tengah malam. Kita nanti dari hotel, kita akan ikut bus itu berapa jam lagi sampai di daerah kaki Gunung Sinai, itu dekat Saint Catherine. Itu nanti kita tiba itu sekitar jam 10, jam 11 malam. Kenapa? Karena kita mau kejar sunrise, matahari terbit. Ada orang pernah protes sama saya gini, Pak, kenapa kita mesti malam-malam Pak? Kan bahaya. Kita kejar sunrise. Kenapa mesti kejar sunrise? Karena memang seperti itulah keadaannya. Orang ingin menikmati pegunungan Sinai itu pas pagi hari. Karena Alkitab pernah bilang begini, Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan bercahaya terang seperti matahari. Makanya orang selalu naik gunung itu malam-malam. Nah sampai di bawah kaki gunung, kita nggak bisa langsung jalan manjat. Karena daerahnya cukup curam. Jadi apa yang kita naiki? Unta. Naik unta, kalau naik unta di Taman Safari, bayar 125.000, cuma 1-2 putar. Di Gunung Sinai, bayar sekali itu unta, sampai selangkangan sobek, sampai sakit lah itu naik turun. Hampir 2 jam loh kita naik unta itu, karena kan terjal itu. Tapi nanti ada stasiun unta di atas, karena unta nggak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Kita harus melewati sekian ratus anak tangga untuk sampai di puncak. Wah itu tantangannya luar biasa. Karena satu anak tangga itu tingginya bisa hampir setengah meter. Jadi hampir setengah manjat lah kalau kita mau naikin itu ke atas Gunung Sinai itu. Yang paling berbahaya itu bukan batu besar, batu kecil-kecil itu. Itu yang bikin orang terperosok, itu yang bikin orang jatuh, itu yang bikin orang jadi terkilir kakinya. Jadi memang gunung batu itu bukan tempat tinggal yang diingini orang untuk menetap. Karena di sana pertama kondisinya ekstrim. Kalau panas, panas sekali. Kalau dingin, bisa dingin sekali. Tidak ada tempat perteduhan selain gua-gua. Dan yang ketiga, ada beberapa binatang buas hidup di sana. Dan itu berbahaya, saudara. Tapi yang menarik kalau saudara bicara tentang Gunung Batu. Gunung Batu juga adalah tempat perlindungan yang paling aman. Ketika kita sedang mencari tempat yang untuk lari dari sesuatu. Alkitab cerita. Selama 17 tahun lebih Daud menjadi buronan dari Saul. Di mana dia berlari dan dia bersembunyi? Di Gunung Batu. Salah satu taktik yang membuat Indonesia menang melawan penjajah adalah taktik gerilya. Apa itu maksudnya? Berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu yang membuat penjajah sulit sekali menemukan tentara-tentara kita. Karena kita bersembunyi di gunung. Karena memang gunung itu bukan cuma tempat yang indah, menakutkan. Tapi gunung juga berbicara tempat yang aman. Dan satu-satunya gunung yang memberikan keselamatan bagi hidup saya dan hidup saudara, yaitu Tuhan Allah itu sendiri. Dialah gunung batu keselamatan setiap kita. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, apa pentingnya Tuhan menjadi gunung batu keselamatan? Kenapa Tuhan harus menjadi tempat perlindungan? Kenapa kita harus bersandar hanya pada Tuhan? Saya mau tekankan satu hal. Kalau kita bersandar sama uang, uang itu bisa habis saudara.
Seberapapun kaya, banyak, dan seberapapun kau memilikinya, kalau engkau hanya bersandar kepada uang, uang bisa hilang. Uang bisa habis, uang bisa dicuri. Kalau kita bersandar sama orang tua bisa meninggal. Kalau kita bersandar sama pasangan kita, Bu, saya ngomong jujur, suami itu bisa mengecewakan. Istri itu bisa menyakiti. Kalau kita bergantung, berserah, berlindung sama anak, anak itu bisa meninggalkan kita. Pak, saya punya sahabat, sahabat bisa mengecewakan kita. Pak, saya ini punya jabatan, saya orang penting, saya punya otoritas pengaruh besar. Saya mau katakan jabatanmu, otoritasmu bisa dicopot. Tapi ada satu hal yang gak pernah bisa diambil oleh siapapun. Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saya dan hidup saudara. Itulah pentingnya. Bagaimana engkau bertahan, berjuang, dan keluar sebagai pemenang di 2021. Karena kita tahu Tuhan adalah gunung batu perlindungan kita, keselamatan kita. Minta tolong sama manusia tuh seringkali kelihatannya ada jalan, padahal jadi persoalan. Kita bilang sama teman kita, kenapa ya? Laki gua kok sekarang tiba-tiba suka pelit. Mana pulangnya malam? Gua sih gak nakutin ya. Tapi yang kayak gitu tuh, biasanya udah punya bini lain tuh. Bayangin, dia gak nakutin aja udah mau hampir copot kita punya jantung. Padahal mungkin jangan-jangan suami pelit, pulang malam, dia ternyata lembur. Dia lagi nyiapin satu dana. Ternyata dia mau nyediain tempat tinggal. Tapi karena kita tempat bersandarnya juga carinya manusia. Persoalan yang tadinya kecil jadi persoalan besar. Contoh sekarang. Kita bilang begini. Kenapa ya? Badan saya tuh sekarang gampang pegel-pegel. Terus kalau pagi tuh kerongkongan gatel betul. Pengennya batuk terus. Lu hati-hati loh. Gue sih gak nakutin. Temen gue tuh pegel-pegel pagi-pagi suka batuk. 3 hari mati. Kita baru dengar begitu aja, dengkul udah mau copot. Karena apa yang datang dari manusia tidak memberikan kepastian. Hanya apa yang datang daripada Tuhan. Saya ingat satu kali istri saya kan dulu kan saya tugas ke luar kota. Jadi ketika sudah menikah, istri saya ikutlah sama-sama ya kan keluar kota. Jadi saya nggak ngerti gimana. Kan kalau kita naik pesawat itu memang ada beberapa orang tuh mengalami sakit dan nyeri di bagian telinga. Nah istri saya tuh udah ngeluh sebenarnya dari beberapa kali perjalanan dia udah bilang, yang telingaku nggak enak. Saya cuma bilang sama istri saya, udahlah pakai aja minyak urapan. Berapa hari berjalan, istri saya terus ngeluh, aduh nggak enak nih rasanya sakit. Ya udah mau nggak mau akhirnya ke dokter THT, ya kan datang ke dokter, masuk di sana udah antri, udah mana tempatnya gelap di daerah itu pas di Surabaya. Saya inget betul, waktu masuk dokternya cuma nanya, Bu gimana rasanya? Sakit dok. Gejalanya karena apa? Ya naik pesawat beberapa minggu yang lalu. Oke. Dia cuma ngecek dong, pakai apa tuh yang kayak corong-corong itu ya, saya nggak tahu namanya lah. Dia cek di sini, dia cek di sini. Nggak ada kepastian apa-apa, tiba-tiba dokter bilang apa? Kalau seperti ini gejalanya bisa ada kemungkinan tuli. Ya hancur hati loh gitu ya kan. Kita udah ketakutan. Dokter tiba-tiba udah vonis katanya akan bisa terjadi ketulian. Oh, istri saya udah mulai nangis pulang. Akhirnya dokternya bilang harus ada tes ultrasonik apalah segala macem. Saya bukannya nggak percaya dokter, saya percaya sama dokter. Persoalannya apa yang keluar dari mulut manusia tidak bisa memberi jaminan. Akhirnya saya bilang sama istri saya, yang udahlah, yang penting kamu udah cek. Nggak ada obat, karena nggak ada obat yang dikasih. Obat tetes juga nggak dikasih. Tapi dokternya udah vonis ini bisa jadi tuli. Apa dan kenapa juga dia nggak jelasin. Dia cuma rujuk kita untuk tes ultrasonik apalah itu suara. Akhirnya saya coba bilang sama istri saya, yang udah pakai minyak urapan lah, kamu oles, kamu doa, katakan Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan hari ini sembuh total. Nggak ada tuh yang katanya ketulian. Itu kalau kita datang sama manusia, kalau kita berharap cuma sama manusia, bisa kacau. Saya di Surabaya, anak saya yang pertama itu kan Michael Revano Tambayong itu kan lahir di Surabaya, di Kendang Sari, rumah sakit ibu dan anak. Kita punya satu dokter yang biasa ngecek, kita rasa cocok sama dia. Jadi setiap minggu, setiap bulan tuh ngecek kandungan istri saya sama dokter tersebut. Satu kali ketika datang, ternyata dokternya lagi cuti. Digantikanlah sama dokter yang lain. Lalu kan di USG ya kan. Ya saya kan juga gak ngerti USG. Pokoknya dia puter-puter, istri saya punya perut itu pakai alat itu dia gini. Nggak berapa lama dia punya muka berubah. Muka saya sama muka istri saya udah mulai tengok-tengokan. Kenapa ini? Dia ngecek lagi. Aduh, ya gawat ini ya. Pak, ada apa Pak dokter? Sebentar. Aduh, dia gini-gini kan pakai alat USG itu kan.
Makin lama perut dia makin mengerucut gitu ya, saya juga makin ngeri. Terus akhirnya selesai di USG, perut istri saya tuh dilap pakai tisu kan sama si bidan itu. Udah, dokternya begini. Saya ingat betul gayanya dia. Ya ini sebenarnya bukan masalah ya Pak, tapi ini bisa gawat. Maksudnya gimana coba? Ini bukan masalah, tapi bisa gawat, ya kan? Itu kata-katanya aja udah kontradiktif itu. Saya bilang, terus dok gimana? Bapak udah tahu ya jenis kelamin anak bapak apa? Iya dok, dokter itu bilang katanya anak saya laki-laki. Iya Pak. Jadi gini Pak, kalau anak laki-laki itu kan alat reproduksinya itu ada yang namanya buah zakarnya. Nah ini saya udah cek Pak, buah zakarnya itu masih di bagian perut Pak, belum di bagian alat reproduksi. Waduh, istri saya udah mau nangis dengar kayak gitu. Kan kita udah konotasinya nih anak cacat nih berarti nih. Terus dia bilang gak usah khawatir Pak, ini mesti dioperasi aja cepat-cepat. Oh gitu ya dok, gak ada solusi lain. Wah ini kemungkinan harus operasi Pak. Pulang nangis istri saya. Saya juga kacau hati, nah kita anak pertama. Sampai rumah kita cari Google, ini buah zakar belum turun tuh gimana. Persoalannya apa? Baca Google, makin ngeri kita ya kan. Gejalanya bisa A, B, C, salah satu kanker. Waduh. Akhirnya kita cuma doa. Minggu depan, waktu saya tahu dokter yang biasa dampingi istri saya itu datang, saya ketemu lagi, saya cari lagi. Pas di USG saya tanya, Pak, kata dokter ini gini, ini nggak apa-apa. Memang begitu normal, buah zakar itu turun dulu nanti dari bagian pencernaan, nanti turun pelan-pelan sesuai dengan usianya. Kalau saya cuman ikut dan fokus dari pesan yang pertama, udah operasi. Tapi ketika kita coba lebih tenang, kita coba lebih berdoa, disitulah kita mendapat yang namanya keamanan. Kenapa? Karena memang Tuhan itu sumber damai sejahtera. Di 2021 juga seperti itu Pak, dalam keluarga, pekerjaan, dalam pelayanan. Kalau kita nggak punya satu jaminan yang memberikan damai sejahtera, waduh, menjalani tahun ini tuh penuh dengan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Ada satu lagu zaman dulu yang saya suka. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan juru selamatku. Aku percaya akan Dia. Tidak ada jaminan lain selain daripada Tuhan, saudara. Nah, ada beberapa hal yang saya catat. Bagaimana Tuhan menjadi gunung batu dalam kehidupan kita. Daud pernah berkata, hanya dekat Allah saja, daripadanya lah keselamatanku. Kalau kita dekat sama Tuhan, mau dolar naik turun kayak, kita tetap yakin ada jaminan di dalam Tuhan. Mau kita lihat kita difitnah, dicurangi, hasil medis menakutkan, keluarga kita sedang dicobai, karir kita bermasalah. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan pernah berjanji, melewati api engkau gak akan dihanguskan, melewati air engkau gak akan dihanyutkan. Yang pertama, coba saudara lihat dalam Yohanes pasal 15 ayat yang 19. Apa pentingnya Tuhan menjadi gunung batu? Kenapa Tuhan harus menjadi tempat perlindungan saya dan saudara? Yang pertama, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-19. Perhatikan ayat ini katakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Yang pertama, kenapa Tuhan harus menjadi tempat gunung batu perlindungan? Yang pertama, karena dalam hidup saya dan hidup saudara, kita itu hidup dikelilingi oleh musuh. Saya mau tanya sama setiap jemaat Tuhan, Pak, Bu, punya musuh nggak? Musuh dalam hidup kita itu ada dua, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kalau saudara bilang, saya kayaknya nggak punya musuh, berarti harus ada yang waspada tuh. Karena musuh itu ada dua. Yang pertama itu jelas, kelihatan, ciri-cirinya juga ketahuan. Kalau nggak suka sama kita tuh ketemu buang muka, ya kan? Kalau ketemu sama kita tuh mukanya tuh jadi nggak enak aja gitu. Tapi ada musuh yang kalau ketemu nggak ketahuan. Wih, kalau ketemu tuh kayak keluarga, kerabat, karib lah. Setiap ketemuan, apalagi di gereja, shalom, haleluya, puji Tuhan, cipika, tunggu di belakang kita. Itu dia. Itu musuh yang nggak ketahuan yang kayak gitu tuh. Musuh yang nggak ketahuan itu yang kalau jalan sama kita tuh rangkul-rangkulan, foto, ya kan, selfie-selfian. Tapi ternyata di belakang kita dia yang banyak fitnah. Itu musuh yang nggak ketahuan. Ada orang pernah bilang begini, pendeta, saya sih punya prinsip hidup,
Selama saya baik sama orang, orang juga baiklah sama saya. Selama saya nggak nyakitin orang, masa sih orang mau nyakitin saya? Saya mau bilang ya, pernyataan itu salah besar. Karena dalam hidup ini, suka tidak suka, saudara siap atau nggak siap, ada orang yang nggak pernah cocok sama kita. Kenapa? Karena yang pertama, kita nggak bisa nyenengin hati semua orang. Itu persoalan yang paling sederhana. Nggak ada satupun manusia yang bisa menyenangkan hati semua orang, yang bisa cocok sama, nggak ada. Yang kedua, karena kita harus tahu, kita bahkan bisa dibenci cuman karena kita buat baik. Kalau saudara bilang ya selama kita nggak nyakitin orang, orang nggak akan nyakitin kita pendeta. Selama kita nggak buat baik, orang tetap buat baik. Saya mau tanya jujur aja deh, Yesus kurang buat baik apa di dunia ini? Saya mau tanya, ada nggak yang benci sama Yesus? Setiap hari bertambah orang yang benci sama Yesus. Kenapa? Karena memang kita hidup di dunia di mana orang tuh bisa benci dan nggak suka sama kita, bahkan sekalipun kita nggak salah, saudara. Makanya jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita menghadapi persoalan seperti ini, apalagi tempat perlindungan kita, cuma Tuhan, saudara. Karena ada masa-masa di mana kita nggak tahu nih, kita jalan terus, ternyata di belakang orang udah fitnah kita, orang udah rancangan yang jahat, orang udah coba bagaimana caranya ngejatuhin kita. Tapi kalau Tuhan yang menjadi tempat gunung batu perlindungan kita, rancangan orang, Yusuf pernah berkata, manusia mereka rekakan yang jahat, Tuhan membuat menjadi kebaikan. Makanya kenapa kita tetap punya musuh sekalipun berbuat baik? Alasannya sederhana. Yohanes tadi katakan karena kita gak berasal dari dunia ini. Kita bisa dimusuhi cuma karena perbedaan. Contoh, saudara satu-satunya di keluarga yang paling rohani lah. Kita doa aja bisa gak disukai loh sama keluarga. Kita lagi doa pagi, orang tua sendiri bisa ngomong begini, berisik banget sih lu pagi-pagi nyanyi-nyanyi gak jelas. Padahal kita lagi doa. Cuma karena persoalan kita lebih sungguh-sungguh, kita bisa dimusuhin. Tuh kayak si Yebi tuh, gereja-gereja terus tuh, kaya juga enggak, sukses juga boro-boro tapi gereja terus. Orang bisa kayak gitu sama kita, bukan karena kita salah, kita buat benar tapi karena mereka enggak satu pemahaman, enggak satu pikiran sama kita. Keluarga udah Kristen, tapi ternyata masih suka melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan firman, ya kan? Waktu kita nggak mau ikut, wah bisa dimusuhin kita. Keluarga gereja, bahkan pelayanan, tapi tanah kuburan masih suka diambil, ya kan? Diambil, disimpan, ya kan? Jadi jimat, ada yang kayak gitu. Yang masih minum-minum air hio, ya kan? Dibakar, dia gereja, pelayan Tuhan. Nah waktu kita nggak mau ikut, orang bisa benci sama kita. Karena memang dunia seperti itu. Dunia tidak menyukai apa yang tidak sama dengan mereka. Jadi jangan heran kalau saudara di kantor dijahatin sama orang. Karena dianggap saudara tuh ancaman. Yang lain bikin curang, laporan keuangan di markup, saudara gak mau ikut campur. Saudara bisa dirancangan yang jahat, kenapa? Dianggap ancaman. Yuk kita ke night club yuk. Ngapain? Udah santai, cari-cari keringet. Cari keringet mah bawa beca, ya kan keringetan terus. Ya aku gak mau ikut lah, kalian-kalian aja. Kita bisa dibenci tuh cuma gara-gara gitu. Pokoknya saya mau ingetin sama setiap jemaat Tuhan, Pak, Bu, di dalam hidup ini, saudara suka gak suka, siap gak siap, kita tuh punya musuh. Orang-orang yang gak tahu kenapa dia gak suka sama kita. Gak tahu kenapa dia gak seneng aja ngeliat kita. Yang lebih parah adalah dunia tidak menyukai kesuksesan, keberhasilan, dan kejayaan seseorang. Ada satu bapak bilang begini, pendeta, tolong doain saya dong Pak. Saya bilang kenapa? Gak tahu nih Pak, saya di bisnis ini selalu dimusuhin sama orang. Diomongin lah, selalu difitnah-fitnah. Saya pengen doa Pak supaya saya gak punya musuh. Saya tanya, Bapak betul gak mau punya musuh? Iya Pak. Ya berarti doanya sederhana. Tuhan cabut semua berkat atas Bapak ini dalam nama Yesus. Kasih susah, kasih kere, kasih miskin. Karena kalau kita susah, gak ada yang sirik sama kita. Ada gak saudara lagi bangkrut, terus ada orang yang sirik sama saudara? Ih pengennya kayak dia ya, bangkrut, pengen banget. Gak ada. Kita kalau susah, kalau sial kalau orang bilang gitu. Pokoknya apapun yang dibuat berantakan ya kan. Pokoknya kita udah miskin, kere. Saya kalau dengar kata miskin kere, kalau yang ngomong Pak Gembala tuh kayaknya enak banget. Miskin kere. Udah miskin. Udah miskin aja udah susah itu, ditambah kere lagi ya, itu paket komplit lah. Udah miskin kere, penyakitnya bengek, naik ojek jatuh, naik bajai terbalik, nenek satu-satunya dikejar sama soang, ya kan jalan di mana-mana digigit anjing. Ada nggak orang sirik? Nggak ada. Yang ada orang kasihan.
Kalaupun ada orang yang ngomongin saudara, yang lain pasti ngebelain. Lu tega lu, udah susah tuh orang masih diomongin. Tapi kalau saudara sukses, kalau saudara berhasil, kalau saudara tiba-tiba dibukakan kelimpahan sorgawi, di situ saudara akan suka tidak suka mau nggak mau orang bisa jadi musuh saudara. Datang ke Soho, ya kan? Dulu mobilnya masih Kijang lama, Kijang tahun 42 ya. Ya pokoknya Kijang lama lah ya kan. Sampai-sampai kalau mau parkir di Soho tuh udah nggak kuat, nanjak itu nggak kuat. Pak cari basement. Wah itu pokoknya kalau kita dulu tuh ke Soho mau GBHMJ ya kan, malu lah pokoknya. Sampai satu kali Tuhan kasih berkat, wih, mobil BMW seri 2 pintu ya kan. Biasanya parkirnya kita ke atas, sekarang baru masuk di bundaran itu Kapital. Itu security langsung bilang, Pak di depan aja Pak lobby. Saya pernah parkir di depan lobby Soho? Ya sama lah kita ya kan, kita mah hina dina celaka lah. Tapi waktu Tuhan udah kasih mobil bagus ya kan, gak perlu lagi nyari sampai atas, langsung depan Soho. Pas kita turun, pas ngasih kunci nitipin misalkan vale gitu, jemaat lain yang biasanya dulu kalau parkir sebelahan sama-sama kita di basement, taruh motor, pas dia lihat kita naik, orang mulai ngomongin, kok bisa sih itu? Itu kan setahu gue tuh katanya deket-deket sama Pak Helmi tuh. Lu lihat deh lidahnya kan pendek, kok bisa? Iya, ngejilat terus. Bener, orang lihat kita sukses, berhasil itu diomongin. Dia lihat suami kita sukses pekerjaan, ada aja bahan cibiran gitu. Bahasa anak sekarang tuh gibah, ya kan? Digibahin, anak kita sukses, bisa masuk di perguruan tinggi, dapat beasiswa. Itu kan nyogok tuh, gue kenal kok sama orangnya. Itu kan gak mungkin, anaknya emang gak pinter-pinter amat. Orang akan terus cari kesalahan dan celah dan bagaimana merancangkan yang jahat supaya kita hancur. Dia lihat istri kita bisa bisnis Pak, dia bisa support keuangan. Orang mulai ngomongin, tuh kan rumah tangganya gak bahagia. Soalnya suaminya kerja, bininya juga kerja. Orang lihat kita baru kerja 3 bulan, udah naik pangkat 2 kali, naik gaji 3 kali. Ada gak kayak gitu? Baru kerja 3 bulan, naik pangkat 2 kali. Ya itu bikin usaha sendiri, dia naik pangkat sendiri, naik gaji sendiri lah. Tapi betul, ngelihat perbedaan dan apa ya namanya ya, ngelihat satu hal yang berbeda, orang gak suka. Orang lihat di gereja, saudara tiba-tiba dipercaya lebih. Baru gabung di HMZ, diangkat jadi pengerja, disuruh WL, tiba-tiba disuruh khotbah, orang mulai gak suka. Kok bisa sih? Itu sekolah gak tuh orang tuh? Orang kayak gitu pasti denger deh. Khotbahnya pasti ngejilat-jilat. Tapi saya mau katakan kepada setiap jemaat Tuhan, di 2021 ketika kita hadapi seperti itu, sederhana. Satu-satunya tempat perlindungan saya dan saudara hanya di dalam Tuhan. Coba lihat Mazmur 61 ayat 2-3. Mazmur pasal yang ke-61 2-3 dikatakan begini, dari ujung bumi aku berseru kepadamu, wahai karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Latar belakang ayat yang saya bacakan adalah kisah ketika Daud dikudeta oleh anaknya sendiri Absalom. Absalom sebenarnya menjadi beban berat dalam kehidupan Daud. Kenapa? Karena Daud nggak bisa lawan. Daud punya tentara setia. Mereka punya orang-orang loyal yang akan melakukan apapun ketika Daud memerintah. Tapi persoalannya kali ini yang dilawan oleh Daud bukan Babel, bukan Filistin, bukan Mesir. Yang dilawan Daud adalah anak kandungnya sendiri. Dan apa yang terjadi? Daud nggak cari orang lain. Daud nggak cari pertolongan kepada manusia. Dia nggak bilang kepada para tentaranya atau para jenderalnya. Yang Alkitab catat, Daud mencari perlindungan kepada Tuhan. Ini bedanya kita sama Daud. Ini yang membuat kita nggak pernah lihat hal-hal besar dalam hidup kita. Kenapa? Kita lupa. Ada tempat perlindungan yang paling utama. Kekuatan kita terbatas, saudara. Uang kita bisa habis. Orang-orang yang kita pikir bisa kita andalkan, mereka bisa meninggalkan kita. Tapi ada satu pribadi yang berjanji menyertai saya dan saudara sampai selama-lamanya, namanya Yesus. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyertai saya. Makanya dalam hidup ini belajar dari Daud. Ketika engkau menghadapi masalah persoalan, jangan fokus sama masalah dan persoalannya, tapi fokus kepada Tuhan. Pak, sebagai pebisnis Pak,
jadilah pebisnis yang fokus kepada Tuhan. Karena suka tidak suka tahun ini engkau akan hadapi tantangan. Ada masa di mana kegagalan terjadi, ada persoalan di mana kerugian engkau hadapi. Tapi selama engkau fokus sama Tuhan, engkau akan tetap lihat kepastian di tengah ketidakpastian. Bu, Pak, jadi suami, jadi istri, jadilah yang paling fokus kepada Tuhan. Rumah tangga kita itu pasti cekcok. Ada masa di mana perbedaan pendapat, ada masa di mana saling sensitif, yang satu capek, yang ini juga capek, ketemu persoalan, jadi ribut besar. Tapi selama keluarga fokus kepada Tuhan, engkau akan tetap melihat damai sejahtera, perubahan, kasih yang terjadi dalam keluarga kita. Itu yang harus terjadi. Kenapa? Tuhan itu gunung batu keselamatan. Alkitab pernah bilang begini, pelanduk itu binatang yang lemah, tapi yang menjadikan gunung batu atau bebatuan sebagai rumahnya. Pelanduk itu bukan binatang yang punya persenjataan kuat seperti predator. Pelanduk itu bahasa hari-hari ini disebut kancil. Kancil itu nggak punya taring, saudara. Dia nggak punya cakar yang tajam. Dia bahkan nggak punya sayap untuk terbang. Dia nggak punya racun untuk dia mengalahkan lawannya. Satu-satunya cara yang dia bisa lakukan adalah lari dan bersembunyi. Nah hebatnya Alkitab katakan pelanduk atau kancil ini dia nggak cuma lari, dia cari tempat perlindungan. Ada banyak kita dalam setiap masalah kita cuma lari dan kita cuma cari persoalan, kita lupa. Ada kalanya satu-satunya tempat perlindungan hanya di dalam Tuhan. Kita udah minta tolong nih, lu tolong deh. Gue lagi terlilit hutang nih, lu bisa pinjemin gak? Belum tentu orang pinjemin ngomongin iya, saudara. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan gak pernah koreksi. Tuhan gak pernah menghakimi kita. Itu yang membuat kita tetap melangkah. Pak, Bu, anak-anak muda saya rindu. Hidup kita tetap bisa melangkah di tahun ini. Sekalipun ada banyak tantangan, kesulitan. Karena kita yakin Tuhan adalah gunung batu keselamatan kita. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Renungan singkat pada sesi yang keempat ini menjadi rema di hati kami. Bahwa kami harus menjadikan Engkau gunung batu keselamatan kami. Hanya Engkau saja Tuhan membuat kami merasa damai sejahtera. Hanya kepadamu saja kami mendapat satu kenyamanan, keamanan, dan ketenangan dalam hati kami. Dunia menawarkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tapi ketika kami datang kepadamu, kami yakin ada pertolongan yang pasti daripada Tuhan. Ketika kami datang kepada manusia, tidak ada kepastian. Justru seringkali masalah kecil bisa semakin besar. Tapi ketika kami datang kepadamu, sebesar apapun masalahnya, selalu ada mujizat dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami tantangan dalam kehidupan mereka, persoalan, kondisi sulit yang sedang mereka hadapi. Biarlah Tuhan yang menjadi gunung batu keselamatan bagi mereka, sehingga mereka tetap bisa melihat janji-Mu ya dan amin. Bahkan dalam segala kemustahilan, kami tetap yakin tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah kami. Hamba berdoa dalam nama Bapa, Putra, Kudus, biarlah firman ini berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.